Halo bosku, kembali lagi di channel Pilar Mas Investor Sekuritas, Touch Your Heart, Touch Your Profit. Nah bosku, sudah lama nih kita sudah masuki segmen Meet the Expert. Nah, pada segmen Meet the Expert kali ini, kita akan berbincang-bincang dengan seorang dokter dari lab kesehatan yang fasilitasnya lengkap banget ya bosku. Penasaran ya bosku, lab kesehatannya apa? Nah, lab kesehatan adalah Inspira Lab. Oke bosku, nah sekarang saya sudah bersama Dr. Fani SPPK nih dokter. Halo dokter. Hai. Mantap nih. Nah dokter, langsung masuk ke pertanyaannya dokter. Ya. Nah jadi pertanyaan pertama nih, boleh diceritain nggak dok, kenapa memilih profesi sebagai dokter spesialis patologi klinik nih? Oke. Jadi spesialis patologi klinik itu kita bekerjanya di laboratorium. Menurut saya ini suatu bidang ilmu yang menarik karena secara keilmuan kita belajar tentang pasien mulai dari bayi sampai dewasa, pemeriksaannya kita lakukan bahkan sampai geriatri atau yang sudah lanjut usia. Tapi di bidang ilmu ini juga kita punya kesempatan untuk menjadi seorang pemimpin di laboratorium. Jadi kita bisa mengelaborasi kemampuan kita dalam memanage, mengatur bagaimana supaya pemeriksaan pasien itu memberikan hasil yang akurat, tapi juga perusahaan terus terjaga keberlangsungannya. Oh gitu, berarti bisa dibilang ini ya, sembari menyelam minum air juga ya. Iya. Gitu. Hello, how are you? I am under the water. Berarti awalnya dari dokter biasa dulu atau gimana dok? Atau sekolahnya langsung ke patologi klinik? Awalnya sekolah dokter umum. Oh, dokter umum. Sekolah dokter umum itu sekitar 6 tahun. Kemudian lanjut sekolah patologi klinik, normalnya 4 tahun. Oke, berarti tapi sempat dari dokter umum dulu atau? Iya, harus dokter umum dulu, baru nanti setiap dokter umum ini bisa menentukan mau mengambil spesialisasi apa. Oke, berarti jurunya mantap banget ya bosku. Nah oke dokter Fani, nah jadi kalau tadi kan kita bicara soal dokter nih, kalau sekarang spesialisnya di patologi klinik ini sebenarnya seperti apa sih dok? Patologi klinik ini kita periksa sampel pasien, jadi darah, urin, cairan tubuh, kita periksa di laboratorium. Nah nantinya hasil dari pemeriksaan ini itulah yang dimanfaatkan oleh rekan sejawat kita dari disiplin ilmu yang lain, misalnya contoh dokter penyakit dalam, dokter kebidanan, itu yang memanfaatkan untuk hasil ini bisa dijadikan dasar tata laksana pasien. Oke, berarti maksudnya kalau misalnya orang dari dokter nih, misalnya dokter umum, nah dia butuh pengerucutan lagi nih yang biar lebih yakin penyakitnya apa, baru ke patologi klinik ini gitu ya. Dokter akan menyarankan pasien untuk melakukan pemeriksaan laboratorium supaya diagnosisnya apa tata laksana selanjutnya lebih mengerucut lagi. Oke, berarti lebih pasti ya gitu. Itu klinik ini tuh ada untuk mendiagnosa lebih pasti gitu. Aku butuh kepastian. Nah oke dok, nah ini mungkin dari beberapa bosku pasti ada yang penasaran nih dok soal suka duka menjadi dokter nih, karena kan banyak yang bahas di Twitter, di Instagram, banyak yang suka cerita misalnya kalau lagi di UGD, banyak pengalaman-pengalaman yang wah bikin geger lah gitu. Nah kalau dari klinik-klinik patologi sendiri ada nggak dok yang kayak gitu? Ya, setiap bidang ilmu kedokteran pasti ada yang seperti itu. Sebenarnya sih untuk yang suka ya untuk yang senang dengan bidang ini lebih banyak sukanya. Karena kan pasti. Dengan kita jadi dokter kita punya kesempatan secara langsung untuk jadi saluran berkat bagi orang-orang yang menderita karena sakit. Iya gitu kan? betul. Jadi keilmuannya bisa bermanfaat untuk orang-orang. Kau harus membantuku sembuh, Patrick. Dukanya ya pertama karena jam kuliahnya jadi lebih panjang dibandingkan mahasiswa yang lain. Mahasiswa yang lain mungkin 4 tahun dia sudah selesai. Kalau dokter kan 6 tahun gitu untuk baru selesai dokter umum.
belum lagi dokter spesialis. Iya. Kemudian kalau lagi tugas di bagian yang kegawat daruratan di IGD, kita hampir jarang punya waktu istirahat yang cukup panjang. Oh, gitu iya. kan, makan pun harus buru-buru, istirahat terbatas. Gitu. Apalagi liburan dok. Apalagi liburan, yang lain liburan kita jaga malam. Oke dok, nah tadi kita udah bisa bincang-bincang soal profesi dokternya. Nah sekarang kita berbincang soal yang ada di belakang kita nih, Inspiralab-nya nih. Nah dok, kira-kira kenapa sih dokter Irfani ini lebih memilih berkolaborasi dengan Inspiralab? Jadi Inspiralab ini dibangun dari suatu kesadaran akan pentingnya kesejahteraan atau seseorang itu menjalani hidup yang bisa dinikmati. Hidup baru bisa dinikmati kan kalau dia sehat. Ya, betul. Nah, ini lebih dari sekedar bisnis. Ketika orang datang ke sini, kita tidak lagi berbicara secara harafiah orang tuh mau periksa darah. Orang sakit terus mau periksa darah. Tidak begitu. Tapi dari setiap prosesnya kita tata laksana dengan sangat cermat, kita perhatikan pasiennya, komunikasi. Jadi dari semua proses yang cermat ini kita bisa memberikan suatu hasil pemeriksaan yang dapat ditata laksana atau memberikan insight bagi pasien dan juga dokter untuk selanjutnya pasien ini harus diapakan supaya memberikan hasil yang terbaik bagi kesehatannya. Gitu. Jadi contoh seseorang yang misalnya fungsi ginjalnya masih baik nih hasilnya, tapi kemudian udah mulai ada tanda-tanda kebocoran protein melalui urin. Nah ini akan beda dengan orang yang fungsi ginjalnya udah mulai menurun, tapi belum ada tanda kebocoran. Nah hal-hal ini kan harus diperhatikan dengan cermat, sehingga menghasilkan suatu tata laksana juga yang khusus untuk pasien itu. Berarti bisa dibilang diagnosanya lebih dalam lagi, bahkan berdasarkan dari reaksi dari pasien itu saat datang ke sini gimana gitu ya. Iya. Jadi analis di Inspira atau tenaga laboratorium medis yang ada di Inspira itu tidak sekedar untuk memeriksa sampel pasien, tapi juga sedari awal kita sudah cermati pasien datang, komunikasi, keluhannya apa, dan lagi kemudian proses pengambilan darah yang smooth, sekali tusuk dapat. Nah iya, banyak tuh yang sering tusuk nggak dapet, tusuk lagi gitu kan, kadang-kadang nggak nyaman pasiennya. Orang jadi tegang. Nah, oke Dokter Fani. Jadi selanjutnya nih ya, kira-kira dok, produk-produk Inspiralab ini kan banyak ya. Nah, yang paling diminatin sama customer Inspiralab itu apa sih? Dan kalau saya boleh tahu juga, apa yang membedakan Inspiralab dibanding lab lain? Saat ini kita lagi aktifnya mengajak orang itu untuk sadar dengan kesehatan, sadar dengan kesehatan dan lebih banyak mendengarkan tubuhnya udah ngasih signal apa sih sebenarnya. Jika kita perhatikan sekarang pola hidup yang terlalu tergesa-gesa, kemudian post-COVID syndrome, kemudian gadget, setiap hari orang pasti bersentuhan dengan gadget, belum lagi tekanan pekerjaan, polusi. Terus yang perempuan banyak sekali prosedur kecantikan yang masif, gitu kan? Itu secara tidak langsung dan dalam jangka yang cukup panjang, akhirnya kan mengganggu keseimbangan tubuh. Ketika tubuh mulai terganggu keseimbangannya, sebenarnya tubuh akan memberikan signal kan? Nah, signal itu yang kemudian kita harus cermati. Saat ini di Inspira kita lagi ada paket atau panel pemeriksaan yang potongan harganya itu sesuai umur. Jadi benar-benar sesuai umur. Sejauh ini yang menang itu di usia apa yang paling tinggi lah, yang paling tinggi di usia 87 tahun. Jadi pasien periksa, diskonnya beneran 87%. Udah dekat-dekat gratis tuh. Lumayan buat minum cendol. Nah, panel ini sangat juga dapat respon yang positif, terutama dari generasi sandwich, generasi yang mengurus dirinya sendiri, tapi juga tetap harus merawat orang tua, merawat anak-anak. Nah, mereka banyak yang sebenarnya care sama orang tua, tapi tahu sendiri biaya atau beban kesehatan kan sekarang juga besar. Sangat besar. Jadi paket ini sangat dimanfaatkan untuk generasi sandwich. Kita dapat respon yang sangat positif dari mereka untuk memeriksakan orang tuanya, gitu. Jadi dengan harga yang sangat
masuk akal, mereka jadi bisa tahu kondisi kesehatan orang tuanya saat ini seperti apa. Oke. Berarti bisa dibilang sebenarnya itu medical check up ya, Dok? Medical check up. Jadi kita memfasilitasi supaya orang lebih aware dan mengetahui dini keadaannya. Jaga-jaga kalau ternyata sudah ada signal sakit apa, semakin awal diketahui kan akan semakin baik, semakin gampang disembuhin. Betul, peluang untuk sembuhnya lebih besar juga gitu. Jadi kita fasilitasi dengan potongan harga sesuai usia. Oke, berarti jadi ini ya, itu di promonya tuh boleh nih buat bosku-bosku ini yang punya orang tua yang udah lumayan berusia lanjut ya, boleh langsung dibawa ke Inspiralab nih, karena udah pasti oke dan juga murah. It was perfect. Everything, down to the last minute details. Nah, oke Dok. Nah, sekarang kita akan sedikit bahas kembali lagi ke bidang kedokteran ya, Dok. Jadi kalau misalnya tadi kan dokter bilang kuliah dokter itu lama ya. Nah, itu 6 tahun berbeda dengan kuliah-kuliah normal yang 4 tahun. Nah, dalam 6 tahun ini kan pasti ada dong kita harus mengatur lagi keuangan kita supaya nggak cekak tuh selama 6 tahun. Ada nggak sih Dok tipsnya? Nah, tentu kita harus sangat cermat dalam mengatur apa yang kita punya. Biasanya kalau masih kuliah kan dapetnya dari orang tua. Nah, nanti begitu bisa bekerja sendiri, menghasilkan sendiri, ya harus segera pandai membagi-baginya supaya tetap punya tabungan. Jadi harus mulai pintar melakukan investasi. Wih, mantap nih. Investasinya bisa dilakuin di Pilar Mas. Lu bisa aja. Cakep. Oke bosku, jadi itu dia untuk segmen Meet the Expert kali ini. Semoga bisa menjadi insight nih untuk bosku mengetahui apa sih Inspiralab dan bagaimana sih bidang profesi dokter itu sendiri. Nah, kita ucapkan terima kasih nih kepada Dr. Fani yang sudah membahasnya secara dalam, dan kita ucapkan terima kasih juga kepada bosku yang sudah menonton video ini sampai habis. Jangan lupa like, subscribe, dan tonton terus channel Pilar Mas Investment Sekuritas, Touch Your Heart, Touch Your Profit, Sekuritas Channel di Indonesia.